Rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Kristus, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Rekan-rekan pemuda, salah satu penyakit manusia yang harus dihindari adalah hubris. Apa itu hubris? Hubris berarti keangkuhan. Manusia yang dijangkiti keangkuhan akan menjadi manusia yang menganggap bahwa dirinya paling benar dan paling tahu. Nah, keangkuhan membuat manusia tidak bisa menghargai dan menerima orang lain yang berbeda dari dirinya. Bahkan lebih dari itu, rekan-rekan pemuda, keangkuhan membuat manusia menolak Tuhan ketika Tuhan tidak sesuai dan sejalan dengan keinginan dan kemauan dirinya. Nah, soal keangkuhan inilah yang kemudian dikritik oleh Stefanus pada akhir pidato pembelaan imannya di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Nah, rekan-rekan pemuda, sebagaimana kita tahu, Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama Yahudi karena karya kesaksian Stefanus di tengah umat soal Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang selama ini dinanti-nantikan. Tetapi, karena keangkuhan, umat Israel menolak berita itu, bahkan berupaya membungkam kesaksian Stefanus soal Yesus Kristus. Maka di hadapan Mahkamah Agama, Stefanus memperlihatkan bahwa di balik kebanggaan umat Israel, bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, justru umat Israel itu sendiri yang berkali-kali menolak, bahkan membunuh para nabi dan utusan Tuhan. Keangkuhan membuat umat Israel tidak dapat menangkap hikmat Tuhan tentang rancangan keselamatannya. Lebih jauh, rekan-rekan pemuda, Stefanus memperlihatkan bahwa karena keangkuhan, umat Israel menolak Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, bahkan membunuh Yesus. Maka rekan-rekan pemuda, melalui pembacaan Alkitab kita pada saat ini, kita kemudian hendak diingatkan akan bahaya keangkuhan dalam kehidupan rohani kita. Keangkuhan berbahaya menghambat perkembangan kehidupan kita. Dengan merasa sudah tahu dan sudah memahami semua, kita bisa enggan untuk belajar, enggan mengembangkan diri lebih jauh karena sudah merasa hebat, enggan untuk menerima masukan. Nah, bahaya keangkuhan yang lain adalah rekan-rekan pemuda membuat kita sulit bersosialisasi. Keangkuhan membuat kita memandang remeh orang lain, tidak bisa menerima pandangan yang berbeda, tidak mau menerima kritikan. Bukankah kita bisa melihat, rekan-rekan pemuda, banyak konflik dan pertentangan di dunia dimulai dari keangkuhan. Dan lebih jauh lagi, keangkuhan membuat kita tidak dapat menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mengakui Tuhan berarti mengakui ada entitas atau pribadi yang mengatasi kehidupan kita. Terhadap pribadi yang melampaui kehidupan ini, kita tunduk dan berserah penuh kepadanya. Namun, rekan-rekan pemuda, keangkuhan membuat kita tidak dapat tunduk kepada Tuhan. Sebaliknya, keangkuhan membuat kita berupaya mengontrol Tuhan agar Tuhan menjadi pelayan keinginan-keinginan kita. Ketika itu terjadi, rekan-rekan pemuda, sesungguhnya kita telah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh umat Israel dalam bacaan Alkitab kita, yaitu menyalibkan Yesus Kristus bahkan berkali-kali. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak dikendalikan oleh keangkuhan? Jawabannya adalah bertobat. Metanoia berarti berbalik 180 derajat, itu berarti berbalik arah. Semula arah hidup kita terarah kepada maut karena dikendalikan oleh dosa. Maka berbalik arah berarti kita membelakangi jalan dosa dan menyusuri jalan keselamatan di dalam anugerah Yesus Kristus. Itulah pertobatan. Kita berbalik arah, kita menanggalkan hidup yang lama, dan kemudian mengenakan hidup yang baru. Untuk bisa mengalami pertobatan rekan-rekan pemuda, maka kita perlu menanggalkan keangkuhan dan mengenakan kerendahan hati dalam pengakuan bahwa hidup kita bisa selamat bukan karena hebat dan kuat kita, melainkan karena belas kasih dan anugerah keselamatan dari Tuhan semata. Maka rekan-rekan pemuda, marilah kita sebagai kaum muda menghidupi spirit pertobatan itu dalam keseharian kita.
Spirit pertobatan itu nyata ketika kita mau dituntun dan dibentuk oleh hikmat Tuhan yang memperkaya pemahaman, memperluas pengalaman, tetapi juga membaharui nilai-nilai kehidupan kita agar kita boleh dibentuk semakin serupa dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Rekan-rekan pemuda, di tengah-tengah pandemi ini, salah satu wujud pertobatan itu adalah belajar bahwa pandemi ini sesungguhnya mengingatkan kita sebagai manusia bahwa sehebat-hebatnya manusia ternyata tidak berdaya di hadapan ancaman hidup. Pandemi ini kemudian mengajak kita untuk kembali pada sumber kehidupan sejati kita, yaitu Tuhan. Pandemi ini mengajarkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan berarti menghidupi hikmat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, hidup dekat dengan Tuhan juga dapat diwujudkan dengan peduli kepada sesama. Maka mari rekan-rekan pemuda merendahkan hati untuk taat protokol kesehatan. Mari merendahkan hati untuk peduli pada lingkungan. Mari rendahkan hati untuk berkarya dan berbagi dalam kebersamaan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan memampukan kita. Amin.